Oke nih, Kak Delvi kan tadi udah nanya-nanya nih seputar buku yang aneh baca. Nah, sekarang ngomong-ngomong Kak Delvi tuh lagi baca buku apa ya sekarang? Bukan lagi baca ya, udah baca. Oh, udah baca. udah baca. Buku apa tuh kalau boleh tahu tuh? Kalau aku sendiri sih udah baca buku The Untold Islamic Story. Wah, itu buku apa tuh? Baru dengar. Wah, baru dengar ya, baru dengar. Ini bukunya ada di depan kita nih, udah ada di depan kita, The Untold Islamic Story. Oh, ini buku ini. Ya, ditulis oleh Ustadz Edgar Hamas. Sudah pernah dengar belum? Edgar Hamas yang founder Gensa. Jadi Gensa ini penerbitnya, nama penerbit bukunya yang mana digaungkan langsung oleh Ustadz Edgar Hamas. Ustadz Edgar Hamas penulisnya nih. Oke. Jadi dia nulis sekaligus nerbitin buku tersebut. Gitu. Anak muda banget itu harusnya. Kita contoh banget tuh. Iya. Oke. Terus ngomong-ngomong nih Kak Delvi, buku ini nih ngejelasin tentang apa sih Kak Delvi? Oke, sip. Tentang apa ya? Dari judulnya harusnya kita udah paham ya tentang The Untold Islamic Story atau kisah yang hilang dari peradaban. Jadi ada ternyata Kak Abil, ternyata sejarah itu dikuasai oleh penguasa dunia saat itu. Contoh aja, kayak sekarang nih kita di abad yang dunia ini lagi gencang-gencang dikuasai oleh Eropa. Semua peradaban tuh kita kiblatnya ke Eropa. Fashion, food, segala macam tuh kita culture juga. Culture itu pasti ya kita lihat ya kiblatnya ke Eropa. Maka sejarah pun diatur oleh Eropa. Contoh nih, melalui buku ini kami menemukan banyak sekali insight-insight baru nih. Di buku ini kita dijelaskan, oh ternyata ada loh sejarah yang diplesetkan oleh Eropa. Jadi aslinya itu nggak kayak gitu. Iya. Tapi oleh Eropa supaya generasi muda Islam ini nggak paham ataupun nggak ngeh kalau sejarah yang asli itu kayak gini, mereka plesetkan nih. Contoh tentang di buku ini tentang penaklukan Andalusia. Pernah dengar Andalusia ya? Pernah. Spanyol, Real Madrid, Barcelona, Valencia, dan lain sebagainya yang liga-liga La Liga gitu. La Liga Spanyol. Nah, ternyata yang Kak Abil tahu tentang Andalusia itu apa? Dulu kalau yang masyhur ya, masyhur tuh Tariq bin Ziyad datang nih. Tahu Tariq bin Ziyad ya? Tahu. Bawa pasukannya naik kapal katanya naik kapal. Terus sampai di Andalusia supaya menang, Tariq bin Ziyad ini membakar kapal-kapalnya. Pernah dengar gak kisah itu? Jadi Tariq bin Ziyad ini membakar kapal-kapalnya. Nah, supaya apa? Yang masyhur kata-kata Tariq bin Ziyad apa? Depan kalian itu laut, belakang kalian itu laut, depan kalian itu musuh. Kalian mau mati syahid atau mati tanpa arti apa-apa gitu. Iya. Pernah dengar perkataan itu? Maka dibahas nih di buku ini. Maka sehingga teman-teman Kak Abil, dari buku ini banyak sekali insight-insight baru yang kami dapatkan tentang dari ternyata Islam tuh membuat seseorang itu yang darinya nol bisa menjadi hero. Banyak nih, nanti kita bahas. Oke. Nah, jadi buku ini mengungkap kisah-kisah sejarah Islam yang hilang dari peradaban. Mantap banget di buku ini. Dan juga bahasa itu bahasa Gen Z banget. Jadi kita baca itu kayak lagi ngobrol gitu sama saya dengan Hamas gitu. Nah, langsung aja nih, aku mau nanya-nanya terkait buku ini. Yang pertama, tadi udah dijelasin ya bahwa ringkasan buku ini itu mengungkap kisah-kisah sejarah Islam yang diplesetkan gitu atau yang Eropa. Belum terungkap oleh anak-anak muda. Nah, apa yang Kak Delvi dapat nih dari buku ini? Jadi yang relevan ke Kak Delvi itu apa? Banyak banget sih sebenarnya. Salah satu di buku ini ada bab ya, atau ada subjudul tentang Zero to Hero. Tadi ya kita bahas nih Zero to Hero tadi. Ternyata Islam tuh datang, Kak Abil tuh Islam tuh datang membuat seseorang yang darinya nol tanpa nilai, nggak ada, kalau bahasanya itu apa ya? Nggak ada value, nggak ada value sama sekali. Tapi ketika Islam datang dia jadi superhero, jadi hero. Mungkin kalau Kak Abil kenal Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab kan dia udah hero. Sebelum masuk Islam tuh dia udah hero, udah jago perang. Tapi ketika Islam ini datang, dia jadi superhero. Jadi Islam mengubah dia dari hero ke superhero. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang dari zero, tapi itu hero. Salah satunya nih, ada sahabat yang dia dulu tuh kurus kering, pengembala kambing. Suatu ketika tuh dia
ditantang sama sahabat, bukan ditantang sih. Sahabat tuh lagi kumpul nih, sahabat Rasul lagi kumpul, tiba-tiba nyeletuk salah satu mereka nih. Siapa yang berani bacakan Al-Qur'an di depan pemuka-pemuka kafir Quraisy? Oh, jadi kayak ngasih challenge. Ngasih challenge ya, di challenge. Iya. Akhirnya nggak ada yang berani, tapi tiba-tiba yang sahabat kurus kering pengembala kami itu ngangkat tangan saya. Para sahabat ketika itu lihat nih si Fulan nih. Ngelihat dari badannya nggak sispek. Ngelihat dari nasabnya pengembala kambing. Iya. Wah, jangan. Kami khawatir ente mati ntar. Kenapa bisa kenapa-napa? Bisa kenapa-napa. Tapi dia bilang enggak. Kematian hanya di tangan Allah. Wah, itu. Akhirnya dia datang di depan Ka'bah. Ada namanya Darun Nadwah. Tempat ya base campnya orang-orang kafir Quraisy. Darun Nadwah namanya. Nah, di Darun Nadwah tiba-tiba orang-orang Quraisy itu lagi kumpul, tiba-tiba si sahabat nih dengan keyakinan dan juga kemantapan yang luar biasa, Bismillahirrahmanirrahim, melantunkan surah-surah dalam Al-Qur'an. Awalnya orang-orang kafir Quraisy ini nggak ngeh. Bahkan mereka takjub dan tersentak gitu, terdiam. Wah, sambil mendengarin. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka ngeh, wah ini yang dibacain Al-Qur'an nih, yang dibawa Muhammad. Akhirnya ngeh. Nah, ketika itu Abu Lahab itu mengutuskan bodyguardnya, taruhlah bodyguard, tangkap nih si Fulan nih, tangkap, gebukin dia, buat sampai bonyok, sampai kapok pokoknya. Bonyok udah digebukin, bonyok, terus balik lagi nih ke sahabat tadi yang ngasih challenge tadi, yang perkumpulan tadi. Akhirnya balik. Nah, tuh kan lo apa kata gue kan? Bonyok kan? Nah, itu kan, tapi mantapnya si sahabat yang kurus kering tadi bilang, seandainya besok kalian kasih challenge aku lagi, aku berangkat. Nah, ternyata teman-teman, Kak Abil, si sahabat ini sampai saat ini itu rekor murinya atau rekor seumur hidupnya itu nggak bisa dipecahkan oleh satu pun makhluk di dunia ini, dari zaman sahabat sampai sekarang. Nggak ada pun yang bisa mengalahkan rekornya dia. Rekornya apa? Rekornya dia nih talaki sama Rasul paling banyak. Talaki Al-Qur'an paling banyak tuh dia. Jadi dia talaki sama Rasul secara langsung. Secara langsung. Mungkin kalau sahabat kan ada yang talakinya satu surah doang, satu juz doang, tapi dia paling banyak talaki dengan Rasul. Itu dia. Bahkan ada satu perkataan yang dia bangga-banggakan, dia bilang, tidak ada satu surah pun yang turun, tidak ada satu ayat pun yang turun di muka bumi ini kecuali aku tahu kapan dia turun, di mana dia turun, dan kenapa dia turun. Berarti saking wow-nya Al-Qur'annya dia. Nah, kenalan nih. Memang enggak kepo siapa namanya. Siapa kira-kira? Namanya teman-teman kenalin, namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Iya. Nah, ini sebagai bukti dari zero to hero. Ini aku dapat dari buku ini, sehingga ini ya relevan dengan kehidupan aku gitu. Kalau ketika aku lagi down aku ingat kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Ternyata Islam tuh memuliakan aku loh. Ternyata Islam tuh datang ke kita nih buat membuat kita sebagai aktor utama. Gitu. Kita nih bukan figuran, tapi kita aktor utama. Maka teman-teman yang nonton sadarlah, kita nih aktor utama. Kita ya taruhlah kita bisa ngaji atau minimal kita Islam. Dari sekian banyaknya masyarakat dunia ini, manusia di dunia ini, kita dipilih jadi orang Islam. Setelah Islam kita dipilih sebagai orang-orang yang sholat. Karena ternyata banyak orang Islam nggak sholat. Dari sekian banyak orang sholat, ternyata kita dipilih orang yang bisa baca Al-Quran. Wah, menarik kan? Menarik Kak Delvi. Maka kita teman-teman di luar sana yang khususnya anak-anak UIN nih, anak-anak UIN nih, harusnya kita sadar gitu. Islam ini datang nih untuk menjadikan kita nih sebagai aktor utama, bukan sebagai figuran. Maka jangan malu untuk menampakkan identitas keislaman kita gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang Kak Delvi bisa ambil bahwa kita tuh umat Muslim, kita tuh harus bervalue. Nah, itu kayak Abdullah bin Mas'ud tadi. Punya value yang bisa dibangga-banggakan. Jangan kita jadi umat Muslim kayak, wah, gue kayak gini nih gitu. Kayak gini aja gitu. Insecure gitu. Tuh. Lihat tuh, Abdullah bin Mas'ud badannya kurus, pengembala domba tapi ya insecure. Karena dia punya power tadi. Powernya keberanian tadi. Itu Kak Abil. Oh, itu berarti salah satu relevansinya ya. Iya, itu. Jadi ketika aku down, aku selalu ingat, wah ada kisahnya Abdullah bin Mas'ud gitu. Terus apa nih Kak Delvi, poin yang Kak Delvi bisa ambil? Tadi kan kayak relevansi yang yang ada kaitannya dengan kehidupan. Kalau ini kayak poin-poin apa sih yang Kak Delvi bisa ambil nih dari buku ini?
Aku udah catat nih. Aku nggak lihat ya. Aku udah catat nih. Tapi izin nih lihat handphone ya. Iya. Oke. Poin yang pertama tadi udah aku spill di awal cerita tadi. Udah di awal aku nyampaikan tadi bahwasanya sejarah itu dikuasai oleh pemegang kekuasaan dunia ketika itu, kayak sekarang itu Eropa. Maka kita sebagai generasi muda ini harus sadar bahwasanya sejarah kita ini lagi dipermainkan, lagi di otak-atik, lagi ya supaya kita tuh nggak sadar bahwasanya sejarah Islam tuh semulia itu, sejaya itu gitu. Maka sehingga ada masa dinamakan Golden Generation gitu. Dan itu zaman sahabat gitu. Maka yang pengen aku poin pertama tuh tadi, sadarilah teman-teman bahwasanya sejarah Islam tuh mulia, dan untuk mengetahui itu tentunya kita harus baca buku, kita harus belajar. Ini poin pertama. Poin kedua yang ingin aku sampaikan ialah bahwasanya hero tadi yang dari zero ke hero tuh apa yang bisa membuat mereka itu menjadi hero dari zero ke hero? Apa kira-kira Kak Abil? Value-nya mungkin. Value. Oke, terus apa lagi? Terus yang membuat dia dari zero to hero. Keberanian. Oke, maka poin yang ingin aku tekankan banget ini di sini. Apa yang bisa membuat mereka dari zero ke hero? Itu pertama karena mereka paham akan agama mereka sendiri. Oh, jadi punya ilmunya. Nah, punya ilmunya dulu. Mereka paham dulu nih. Oh, tentang sholat. Mereka paham. Oh, sholat tuh gini. Punya rokaatnya berapa? Apa aja yang dibacakan? Dan mereka juga paham. Oh, yang ketika mereka membacakan tuh, oh Al-Fatihah mereka paham artinya. Jadi nggak cuma sekedar lewat lalu gitu, nggak gitu. Maka mereka memahami dulu ilmunya. Kalau mereka udah paham, maka otomatis kita akan bangga dong. Misalnya kita udah paham agama Islam nih, otomatis kalau kita udah paham, kita akan bangga. Contoh nih, kita paham tentang Kak Abil nih, paham tentang nahu, paham tentang pasti Kak Abil bangga dong. Wah, ketika di kelas tuh debatin dosen, ada ke diskusi teman-teman gitu kan. Kenapa? Karena bangga. Karena udah paham tentang ilmu nahu. Maka sama kayak Islam. Kalau kita udah paham tentang Islam, kita bisa bangga-banggain di dunia internasional gitu. Nah, poinnya Kak Abil, setelah kita bangga, maka kita akan membela. Oh, jadi ini masuk ke poin ketiga. Iya. Pertama paham. Kalau kita udah paham, kita akan bangga. Kalau kita udah bangga, kita akan bela. Oh, menarik nih. Poin keempat, kalau kita udah bela, kita akan bahagia menjalankan seluruh syariat Islam. Nah, itu tuh poinnya tuh. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, aku malah sholat nih. Kenapa sih aku nggak bahagia untuk sholat? Aku nggak bahagia ketika puasa. Bisa jadi, kenapa kita nggak bahagia tadi? Karena kita nggak bangga. Kenapa kita nggak bangga? Karena kita nggak bela. Kenapa kita nggak bela? Karena kita nggak paham. Maka langkah step pertama yang tadi Kak Abel sebutkan tadi, kita step by step ya. Step pertama tuh pahami dulu agamamu teman-teman. Pahami dulu agama kita. Kalau kita udah paham, kita akan bangga. Kalau kita udah bangga, kita akan bela. Maka ketika kita udah bela, kita otomatis bahagia menjalankan seluruh syariat Islam tanpa protes. Waduh. Itu poinnya Kak Abel. Jadi kita tuh selain kita harus dari zero to hero dengan modal value, kita tuh juga harus punya bekal ilmu dulu. Tentu dong, tentu. Sehingga tadi yang dari ilmu tadi menumbuhkan rasa bangga dan juga rasa bahagia. Waduh. Gitu Kak Abil. Ada motivasinya juga ini. Iya, tentu dong. Dan ini menarik. Teman-teman kalau mau baca nih ada 2 jilid ya sebenarnya ini. The Untold Islamic History ini ada 2 jilid. Jilid pertama dan juga jilid kedua gitu. Oke, Kak Delvi. Ada lagi nggak Abil? Cukup nih kayaknya. Kita udah juga kelamaan kayaknya. Mungkin Bu Uma yang nonton mungkin udah bosan. Bu Uma yang nonton mungkin udah bosan nih. Oke. Kalau udah cukup nih Kak Abil, ya mungkin kita cukupkan di sini ya. Kita cukupkan di sini dan semoga Bu Uma nonton. Dan ini tugas mereview buku kami berdua, Abil Ahmad Sasabil. Ahmad Sasabil dan juga Delvi Afrialdo dari kelas 1A. Ais Tetok. Oke. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu dan juga semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Waalaikumsalam.